Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari SMA Negeri 8 Bandung, tepatnya kelas 12 MIPA 3. Kami ingin melakukan atau menjelaskan LKS yang dikasih kepada kami dari guru MTK kami yaitu Bu Neni. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami sendiri. Yang pertama ada Azman, silakan. Saya Azman Fadli Naufaldi, absen 5 dari kelas 12 MIPA 3. Dan saya Muhammad Tafa Kadiman, absen 20 dari kelas 12 MIPA 3. Sebelumnya, kami ingin menjelaskan dulu nih, apa itu distribusi monomial yang akan dijelaskan oleh Azman. Oke, jadi distribusi binomial itu secara harfiah bisa diartikan dengan suatu distribusi atau peluang khusus yang dimana tipe datanya tersebut atau discrete itu bisa disebut discontinue, yang hasilnya selalu bernilai sukses atau gagal saja. Distribusi binomial juga dapat dipakai saat eksperimennya paling sedikit berjumlah 2 kali. Jadi apa sih discontinue itu? Jadi discontinue itu adalah peluang selanjutnya itu tidak bergantung dari hasil peluang sebelumnya. Oke, jadi kita ini dikasih LKS sama Bu Neni sebuah percobaan. Sebuah dadu dilempar sebanyak 4 kali dan diamati banyaknya muncul angka 6. Pertanyaan A, apakah percobaan ini termasuk percobaan binomial? Pertanyaan B, berapa peluang munculnya angka 6 sebanyak 3 kali? Untuk langkah pengerjaan, untuk menentukan apakah percobaan ini termasuk percobaan binomial atau tidak, kita harus mengecek apakah percobaan tersebut saling bebas, menghasilkan 2 kemungkinan, dan peluang sukses sama pada setiap percobaan. Boleh dilanjutkan? Oke, jadi ini ada beberapa persyaratan dari distribusi binomial. Yang pertama, apakah percobaan pelemparan dadu adalah percobaan yang saling bebas? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena pelantunannya tidak dipengaruhi oleh pelantunan sebelumnya. Yang kedua, apakah percobaan pelemparan dadu menghasilkan 2 kemungkinan? Jawabannya adalah iya. Karena hanya menghasilkan iya atau tidak. Misalkan ketiga, apakah percobaan pelemparan dadu mempunyai peluang sukses yang sama nilainya? Jawabannya iya, karena peluang sukses tercapai. Dan persyaratan yang terakhir, apakah percobaan pelemparan dadu memiliki peluang gagal sama nilainya? Ya, jawabannya adalah ya, karena peluang gagal tetap 1 dikurangi P. Ini pertanyaan B. Misalkan sukses adalah S, sama dengan kejadian munculnya angka 6, berarti gagal F, sama dengan kejadian muncul angka bukan 6. Peluang P sama dengan 1/6 dan peluang gagal sama dengan Q. Q sama dengan 1 dikurangi P. Jadi Q sama dengan 5/6. Terdapat 4 kali percobaan sehingga N sama dengan 4. Kita akan menghitung peluang angka 6 muncul 3 kali. Berarti X sama dengan 3 kali. Sehingga dari rumus peluang binomial kita peroleh P kurung buka 3 kali muncul angka 6 kurung tutup sama dengan P kurung buka X sama dengan 3 kurung tutup. Nah, sebelum kita masukin ke rumus, jadi distribusi binomial itu mempunyai rumus tersendiri. P kurung buka X sama dengan X kecil, kurung tutup sama dengan kombinasi N X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikali X. Maka akan menjadi P kurung buka X sama dengan 3 sama dengan rumus kombinasi 43 dikali 1/6 pangkat 3 dikali 5/6 pangkat 4 dikurangi 1. Sama dengan 0,01543. Oke, sepertinya udah beres ya, soal nomor 1. Nah, di sini saya ingin komentar dulu ya. Di sini menjelaskannya untut ya gitu, sesuai dengan tidak acak-acak adut gitu si jalannya, dan juga dijelaskan juga rumus awalnya. Nah, menurut saya bagus ini. Penjelasannya sangat mantap dan mantap, pantut masuk TikTok. Nah, di sini kita akan lanjut ke soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh saya. Nomor 2 ini kita Sebelum dimulai, apakah ada penjelasan saya yang kurang dipahami? ini udah mantap sih, soalnya runtut gitu caranya dari
awalnya dan langsung ke jawabannya hasilnya. Terima kasih. Mantap. Silakan dilanjut. Oke, kita akan lanjut ke nomor 2 ya, yang akan dijelaskan oleh saya. Ini kita dapat sendiri ya sebenarnya. Soal dari Bu Neni juga. Kita akan bahas soal ini. Nah, di sini suatu keluarga mempunyai 5 orang anak. Peluang bahwa keluarga itu mempunyai 3 orang anak laki-laki adalah maka diperoleh. Nah, dari soal itu kita bisa memperoleh yang pertama N-nya 5 karena keluarga itu mempunyai 5 orang anak. Yang kedua, X-nya itu 3 karena kita akan memilih atau ingin mempunyai 3 anak laki-laki. Jadi X-nya itu 3. X itu peluang sukses atau peluang ingin mendapatkan sesuatu yang hasil akan didapatkannya. Yang ketiga, kita mempunyai P-nya setengah atau peluang suksesnya setengah. Karena gender itu kan cuma ada 2, cowok dan cewek atau laki-laki atau perempuan, nggak ada yang lain lagi. Jadi peluangnya peluang suksesnya setengah, peluang gagalnya juga setengah. Oke, tuh. Peluang Q itu peluang gagal setengah. Nah, maka kita masukin ke rumus yang tadi. Rumus awalnya itu adalah P dalam kurung X sama dengan X tutup sama dengan kombinasi NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X yang akan dimasukkan seperti ini. P, X besar itu simbol peluang sukses ya. Ini 3 itu X kecil tadi yang akan dimintanya. Terus kombinasi 5, 3 dikali peluang suksesnya setengah pangkat 3. Kenapa 3? Karena tadi sesuai rumus awalnya P pangkat X. Jadi P-nya setengah, X-nya 3, jadi setengah pangkat 3 dikali Q-nya setengah dipangkatkan N kurang X. N-nya 5, X-nya 3, jadi 5 kurang 3. Maka kita akan mendapatkan hasil 5/16 sesuai dengan kunci jawaban yang Ibu Neni berikan di Google Form kita. Oke, mungkin soal ini pendek ya, karena ini mungkin mudah gitu. Jadi apa ada komentar dari Saudara Azman? Untuk komentar mungkin tidak ada, tapi saya mau nanya. Jadi sebenarnya simbol dari distribusi binomial itu apa sih? X sama dengan 3 atau hanya X besar saja? Simbol binomial tuh P dalam kurung X sama dengan X kecil. Nah, X kecilnya itu bisa 3, bisa 2, bisa 1 sesuai dengan soal yang dimintanya gitu. Oke, Oke, sudah mengerti ya? sudah sangat jelas. Oke, sekian pengerjaan LKS dari kami, Bu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sebelum ditutup, saya ingin memberi kesimpulan bahwa distribusi binomial itu adalah distribusi peluang yang saling berkomplement atau saling bebas gitu. Jadi ketika satu pelemparan dilakukan, maka pelemparan tersebut tidak akan mempengaruhi pelemparan yang keduanya gitu. Oke, jadi distribusi binomial juga harus memenuhi keempat syarat tadi. Yang pertama ada percobaan saling bebas, yang kedua memasukkan 2 kemungkinan, yang ketiga peluang suksesnya sama nilainya, dan peluang keempat peluang gagal sama nilainya. Kalau ada satu syarat pun yang tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa disebut distribusi binomial. Oke, segitu saja kesimpulan dari kami. Kita tutup saja dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.